Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Baik, kita mulai dari kitab Thaharah dalam pembahasan kitab Umdatul Fiqh. Dan kitab Thaharah ini punya beberapa bab pembahasan. Yang pertama di sini disebutkan oleh penulis yaitu bab tentang air atau tentang hukum-hukum air. Dan di dalam bab ini ada 5 paragraf. Ya, 1, 2, 3, 4 dan 5. Selesai itu nanti kita masuk ke bab berikutnya. Nah, kita perlu pahami bahwa setiap paragraf itu pesannya apa, kontennya apa. Jadi fokus ke paragraf per paragraf. Dan itu yang kita akan sama-sama bahas. Kita bahas dulu yang paragraf 1. Khuliqal ma'u tahuran yutahhir minal ahdasi wa najasat. Jadi di sini beliau mengatakan air itu diciptakan keadaannya tahur. Tahur itu artinya dia suci dan bisa mensucikan. Sehingga nanti dia bisa dipakai untuk bersihin hadas, bisa bersihin najis. Dan Thaharah ya, itu saya tidak baca seluruhnya satu persatu, karena kalau dibaca terjemahkan nanti waktunya akan sangat lama dan memakan waktu yang cukup panjang gitu ya. Jadi terkadang ada yang saya terjemahkan, ada yang langsung saya artikan. Maksudnya gini, Thaharah itu kita tidak berlaku atau tidak sah kalau memang kita pakai benda cair yang lain. Apa contohnya benda cair? Bensin. Anda mau pakai benda cair yang lain, misalkan Thaharah pakai solar, nggak bisa. Faida balagal makna. Kemudian untuk air itu sendiri, kalau memang nanti jumlahnya, volumenya sudah mencapai 2 kullah, atau mungkin dalam kondisi dia mengalir, maka air itu tidak akan menjadi najis. Ya, entah apapun yang masuk, maka dia tetap statusnya sebagai benda yang suci. Kecuali ya kalau memang walaupun tadi jumlahnya 2 kullah atau mungkin airnya mengalir, tapi ternyata merubah warnanya atau mungkin rasanya atau baunya, itu barulah dia menjadi najis. Kemudian hal yang kita perlu pahami juga bahwa air itu kapan dia bisa menjadi najis? Kalau dia mukhalatah, dicampur dengan benda yang najis. Nah, 2 kullah yang disebutkan di sini itu apa sih? Volumenya berapa liter kira-kira? 2 kullah itu kata beliau sekitar 108 ritel Damaskus. Ritel itu ukuran volume juga. Dan Anda bisa lihat ini ada nomor 1, berarti ada footnote di situ diberikan. Ya, kullatan atau kullatain. Kalau satunya itu namanya kullah. Ini bentuk musanna atau bentuk duanya. Ya, kenapa dinamakan kullah? Artinya adalah karena orang yang dewasa itu bisa ngangkat dan bisa bawa dengan tangannya. Kalau sekarang itu kata beliau volume sekitar 195,112 kilogram. Itu yang atau kalau diliterkan sekitar 200 liter lebih kalau saya tidak salah. Untuk 2 kullah itu sendiri. Nah, kemudian itu paragraf pertama. Jadi, apa kesimpulan dari paragraf pertama? Dia itu basicnya adalah suci dan mensucikan. Dan untuk wudu ini menjadi syarat gitu ya. Nggak bisa kita Thaharah kalau dengan benda cair yang lain. Nah, tadi disatakan kalau dia kondisinya nanti banyak dan seterusnya itu seperti apa. Itu perincian. Oke, masuk di paragraf 2. Wa in tubikha fil ma laisa bitahur. Kalau misalkan, ini berarti kita paragraf yang kedua, ada benda yang tidak tahur, kemudian Anda masak, ya, Anda rebus misalnya, Anda pakai air, atau ya misalkan air itu bercampur dengan benda lain, sehingga kemudian berubah warnanya. Artinya, maksudnya berubah namanya. Jadi, campuran yang masuk ke air itu lebih dominan, gitu kan? Atau mungkin airnya sudah digunakan untuk bersuci dari hadas, maka air yang tadi statusnya di awal penciptaan sebagai sesuatu yang tahur,
maka berarti dia tidak tohur lagi, ya. Salaba, sudah hilang. Itu paragraf kedua. Paragraf ketiga, intinya adalah kita lihat. Wa idza syakka, misalkan dalam suatu keadaan Anda ragu, ini air kira-kira suci atau enggak sih? Gitu kan. Masih tohur atau sudah najis gitu. Nah, maka mana yang kita pegang? Yang kita pegang adalah statusnya dia sebagai sesuatu yang yakin. Kemudian wa in khafiya maudhi'un najasah minas saub. Kalau kemudian nanti di pakaian misalkan ada bagian najis yang Anda nggak tahu, ya. Ini mana gitu ya? Maka yang mana yang kita harus cuci? Ya, bagian yang kira-kira Anda yakini kayaknya najisnya di sebelah sini, seperti itu. Wa in ishtabaha, berikutnya, kalimat berikutnya, kalau misalkan kita ragu, ya, antara air yang tohur dengan yang najis, ya, kita bingung, ini kayaknya mirip deh, gitu ya, nggak ada bedanya. Kemudian di keadaan itu kita berada di situasi di mana nggak ada air yang lain, ya, nggak ada air yang lain, maka apa yang kita lakukan? Tayamum, dan kata beliau, ya, tarakahuma, tinggalkan dua air tadi. Misalkan ada dua bejana, kita nggak tahu nih mana yang suci, mana yang najis, dan nggak ada air yang lain, cuman ada dua, maka tayamum, kata beliau, tinggalkan air itu. Kemudian ini kalau misalkan tadi konteksnya adalah tohur dengan najis. Nah, kalau misalkan konteksnya sekarang adalah tohur dengan tohir. Tohur tadi apa? Suci, mensucikan. Tohir, dia suci tapi tidak mensucikan. Ya, bisa dibedakan. Nah, maka ini kita bingung yang mana. Nah, kalau kondisi seperti itu ya sudah, wudu dengan keduanya. Ya, wudu dengan kedua-duanya. Kemudian sabahat. Kalau konteksnya sekarang adalah pakaian. Kita nggak tahu nih mana pakaian yang suci, mana pakaian yang ada najisnya, mana yang kena najis. Maka yang harus kita lakukan adalah sholat dengan menggunakan pakaian yang berbeda. Ya, sejumlah pakaian yang dianggap najis, kemudian ditambah satu kali sholat lagi. Artinya ya udah dipakai dulu semuanya, gitu kan? Karena kita nggak tahu, bisa jadi misalkan kalau ada 3 pakaian, ada 4 pakaian, kita nggak tahu nih yang mana yang najisnya, gitu. Pakai semuanya, itu kata beliau. Masuk paragraf ke-4. Ini kondisi yang ketiga, kondisi ketika kita ragu, ya. Yang keempat, wa tugsal najasatul kalb. Nah, ini beliau sudah bicara tentang anjing. Najis yang berasal dari anjing dan babi, khinzir. Maka bagaimana teknisnya membersihkannya? Dicuci sebanyak 7 kali, ihdahunna biturab. Yang salah satunya dengan tanah. Nah, kalau misalkan dia kena najis yang lain, gitu kan, maka cukup dibersihkan sebanyak 3 kali. Salasun munqiyah. Dicuci 3 kali saja sudah cukup. Maksudnya selain anjing dan babi tadi. Wa in kana 'alal ardi, ya, kalau memang nanti kondisi najisnya itu ada di permukaan tanah, maka Anda cukup siram, ya. Qasbah wahidah, fasubah wahidah, disiram 1 kali, tazhab bi'ainiha, hilangkan benda najisnya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya kan, subbu ala baulil a'rabi zanuban min ma'in. Ketika kasusnya ada orang Badui yang kencing di masjid, kata Rasul, ambil air, ditimba, siram. Udah, itu cara bersihkannya. Ya, berarti ini sebenarnya bicara teknis, ya, cara membersihkan najis. Jadi kalau tadi kan ada najis yang di pakaian, Anda nggak tahu mana letak najisnya, yang mana yang dibersihkan, yaitu pakaian yang Anda yakini atau posisi yang Anda yakini di situ ada najis. Itu paragraf keempat, ya, bicara tentang cara membersihkan najis. Paragraf kelima, ya, yujzi fi baulil gulam. Jadi kan prinsipnya adalah ketika ada najis kita mesti hilangkan.
kita mesti bersihkan. Tinggal nanti wujud najisnya kan macam-macam, jenisnya beda-beda. Ya, itu yang sebenarnya dirincikan oleh beliau. Untuk najis dari air kencing anak laki-laki yang dia belum makan apapun, ya. Malam ya'kul ta'am an-nawbuh. Belum makan makanan, maka caranya gimana? Ya, cukup dengan dipercikkan. Termasuk juga dengan mazi, ya, wa kadzalika al-mazi. Yufa an yasiri wa yasir dam wa ma tawallada minhu minal qayh wa sadid wa nahwi. Ya, mazi termasuk juga darah dan bermacam zat yang berasal darinya, semacam nanah dan sebagainya. Artinya yasir, ya. Yasir itu yang sedikit, tidak banyak. Ya, maksudnya kalau kadarnya sedikit, ya oke, itu ditoleransi atau diberikan uzur, dimaafkan. Nah, kemudian poin berikutnya ukuran di sini. Ya, wa huwa ma lam yafhushu fin nafs wa mani al-adami wa baulun ma yu'kal lahmuhu tahir. Banyak dengan sedikit itu gimana ukurnya, ya? Menurut manusia kalau dianggap banyak oleh umumnya orang, yaitu berarti banyak. Karena memang syariat tidak menyebutkan standar berapa mili, ya, berapa volume, maka nanti acuannya dikembalikan kepada adat kebiasaan. Nah, untuk maninya manusia, zatnya air mani itu adalah suci. Dan air kencing hewan, baul kencingnya hewan yang halal dimakan dagingnya, itu hukum air kencingnya tohir atau suci. Itu bab pertama tentang toharoh. Ada 5 paragraf kita sudah sampaikan. Nanti kita akan masuk di bab berikutnya insyaallah tentang bejana. Itu ada 3 paragraf yang kita akan bahas sama-sama. Baik, demikian silakan disimak video berikutnya. Hadza sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam.